Halo semuanya, ada kabar super penting nih buat para guru dan pengawas PAI di seluruh Indonesia. Juknis TPG terbaru untuk tahun 2026 udah keluar dan wah, ada beberapa perubahan yang benar-benar krusial. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng biar Anda semua siap dari sekarang. Oke, kita langsung aja ke highlight-nya ya, berita paling gedenya. Siap-siap, aturan baru ini bilang pembayaran TPG sekarang diarahkan untuk setiap bulan. Beneran, Anda nggak salah denger kok. Ini bener-bener game changer dari sistem tribulanan yang selama ini kita jalani. Jelas ini kabar yang bikin adem kan? Nah, biar pembahasannya runut dan gampang dicerna, ini dia agenda kita. Kita bakal bahas apa aja yang baru, terus siapa aja yang berhak dapat, dokumen wajibnya apa aja, lalu soal besaran dan jadwal cairnya, dan yang paling penting nih, tanggal-tanggal penting yang nggak boleh kelewat. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi apa sih yang sebenarnya beda di Juknis 2026 ini? Intinya ada peraturan baru yang resmi berlaku. Dan ini bukan cuma sekedar update biasa loh, tapi ada perubahan yang cukup mendasar yang wajib banget kita pahami bersama. Gampangnya gini, aturan lama yang dari tahun 2025 itu udah nggak berlaku lagi ya, lupakan. Sekarang, pegangan kita satu, Keputusan Dirjen Pendidis nomor 132 tahun 2026. Tujuannya apa? Jelas banget, pemerintah mau semuanya jadi lebih tertib, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Nah, ini nih dasar dari semua yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, peraturannya baru udah jelas. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan di benak Anda. Saya masih berhak dapat nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng siapa aja yang masuk kriteria penerima di aturan yang baru ini. Kabar baiknya, cakupannya ini luas banget. Jadi, selama Anda itu guru PAI aktif, entah itu di PAUD, dasar, menengah, sampai SLB, atau Anda seorang pengawas PAI, Anda masuk kriteria. Soal status kepegawaian juga nggak perlu khawatir. Mau Anda PNS, PPPK, atau guru tetap non-ASN yang diangkat secara sah, semuanya tercover di Juknis ini. Nah, kalau Anda masuk kriteria tadi, selamat ya. Eits, tapi tunggu dulu, perjalanannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke babak administrasi. Dan di tahun 2026 ini, kata kuncinya cuma satu, digital. Yuk kita siapin daftar periksa dokumen digitalnya. Oke, ada beberapa syarat utama nih yang hukumnya wajib. Pertama, tentu aja, sertifikat pendidik sama energi yang valid di aplikasi Siaga. Itu udah pasti. Terus, yang gak kalah penting, ada SKMT alias Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dan SKBK atau Surat Keterangan Beban Kerja. Nah, kalau semua itu beres, nanti puncaknya adalah penetapan lewat SK dari PPK dan Anda tinggal menandatangani SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang pakai meternya 10.000. Dari tadi kita ngomongin Siaga terus ya? Apa sih Siaga itu? Gini deh. Bayangin Siaga ini kayak markas besar digital Anda. Semua urusan administrasi TPJ, mulai dari validasi data sampai pengelolaan dokumen, semuanya lewat aplikasi ini. Jadi catat ya, kalau data di Siaga nggak beres, wah, bisa-bisa urusan tunjangan Anda jadi macet. Terus alur kerjanya gimana di Siaga? Gampang kok, cuma 3 langkah utama. Pertama, Anda cetak SKMT. Ini bukti Anda beneran ngajar di semester itu. Kedua, cetak SKBK. Bukti kalau beban kerja Anda terpenuhi. Nah, 2 dokumen inilah yang jadi tiket buat nerbitin SKPPK yang jadi penanda resmi Anda sebagai penerima. Simpel kan? Semuanya nyambung dan serba digital. Administrasi udah, syarat udah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Soal nominalnya. Berapa sih besarannya dan kapan jadwal cairnya? Yuk kita lihat rincian lengkapnya. Nah, besarannya ini beda-beda ya, tergantung status kepegawaian Anda. Buat Anda yang PNS, pengawas PAI, atau PPPK penuh waktu, besarannya adalah 1 kali gaji pokok. Untuk CPNS, 80% dari gaji pokok. Nah, gimana dengan rekan-rekan non-ASN? Kalau sudah in-passing, setara 1 kali gaji pokok sesuai SK. Kalau belum in-passing, besarannya ditetapkan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Coba deh langsung cek mana yang jadi kategori Anda. Terus, kapan sih ini mulai berlaku? Gini alurnya, gampang banget. Misal nih, Anda lulus sertifikasi dan dapat NRG di tahun 2025. Artinya, hak TPG Anda itu mulai dihitung sejak Januari 2026. Nah, dari situlah pembayarannya akan mulai cair, bertahap, setiap bulan, langsung ke rekening masing-masing. Oke semuanya, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Ini bisa jadi penentu Anda dapat tunjangan atau enggak. Tolong fokus banget ya. Kita akan bahas soal deadline. Kenapa? Karena telat sehari aja risikonya fatal.
Cuma ada 2 tanggal keramat yang harus Anda tandai di kalender. Ingat baik-baik. Untuk semester genap, dari Januari sampai Juni, semua urusan SKMT harus kelar paling lambat di bulan Juni. Untuk semester ganjil, Juli sampai Desember, batas akhirnya adalah bulan November. Nggak bisa nego, ini harga mati. Nah, ini dia kenapa deadline tadi itu benar-benar nggak main-main. Aturannya bilang begini dan ini jelas banget, kalau Anda lewat dari batas waktu itu, tunjangan Anda di semester tersebut dianggap gugur. Titik. Artinya apa? Hak Anda hangus dan negara nggak punya kewajiban lagi untuk bayar. Sayang banget kan? Oke, jadi kita rangkum ya poin-poin kuncinya dari Juknis TPG 2026 ini. Pertama, ingat, pembayarannya diarahkan jadi setiap bulan. Kedua, semua administrasi sekarang full digital lewat aplikasi Siaga. Ketiga, patuhi batas waktu semesteran, Juni dan November, biar tunjangan nggak hangus. Dan yang terakhir, pastikan semua data Anda di Siaga itu valid dan up to date. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan simpel tapi penting buat Anda semua. Udah siapkah data Anda di aplikasi Siaga? Coba cek lagi, karena kelancaran TPG Anda di tahun 2026 nanti semuanya dimulai dari sana. Jangan sampai lengah ya. Terima kasih.